Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciana Fitri. Kali ini dalam mata kuliah Seminar Keuangan Internasional, saya akan mempresentasikan materi pertemuan 2, yaitu tentang pasar keuangan internasional. Apa sih pasar keuangan internasional? Nah, pasar keuangan internasional merupakan pertemuan antara pembeli dan penjual yang subjeknya adalah antar negara yang bersangkutan untuk memperdagangkan produk keuangan dalam berbagai cara termasuk penggunaan bursa efek secara langsung antara penjual dan pembeli. Selanjutnya ada globalisasi pasar keuangan. Globalisasi berarti perpaduan dari keuangan di seluruh dunia ke dalam suatu pasar keuangan internasional. Karena globalisasi pasar keuangan, calon investor dan penerbit tidak hanya melakukan transaksi dalam ruang lingkup domestik yang terbatas. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mendorong terciptanya integrasi pasar keuangan. Nah, di sini faktor-faktornya ada 3. Yang pertama, yaitu deregulasi atau liberalisasi pasar dan aktivitas peserta pasar pada pusat keuangan utama. Yang kedua, ada kemajuan teknologi yang memungkinkan pengawasan pasar dunia, pelaksanaan pemesanan, dan analisis peluang keuangan. Dan yang terakhir itu ada peningkatan institusionalisasi pasar keuangan. Selanjutnya di sini ada pengelompokan pasar modal dunia. Nah, dari sudut pandang suatu negara, pasar keuangan dapat dikelompokkan sebagai pasar internal dan pasar eksternal. Pasar internal ini disebut juga pasar nasional. Pasar internal ini dibedakan menjadi pasar domestik dan pasar asing. Pasar domestik merupakan pasar di mana perusahaan-perusahaan penerbit sekuritas berdomisili di negara tersebut. Pasar asing adalah pasar di mana dilakukan jual beli sekuritas dari perusahaan yang tidak berdomisili di negara tersebut. Sekuritas asing diatur oleh pihak berwenang di negara di mana sekuritas tersebut beredar. Nah, selanjutnya pasar eksternal ini juga disebut sebagai pasar internasional, meliputi sekuritas dengan karakteristik sebagai berikut. Pada saat ini diterbitkan, sekuritas ini ditawarkan secara terus-menerus kepada investor di berbagai negara. Selanjutnya, sekuritas tersebut dikeluarkan di luar yurisdiksi satu negara. Pasar eksternal ini juga umumnya disebut offshore market atau lebih populer dengan sebutan euro market. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis pasar keuangan internasional. Yang pertama ada pasar euro currency, yang kedua ada pasar euro kredit, yang ketiga ada pasar eurobond, yang keempat ada dolar ASEAN, yang kelima ada pasar modal internasional, dan yang keenam ada pasar currency swap, futures, options, dan forward. Nah, yang pertama ini ada pasar euro currency. Pasar euro currency memudahkan transfer dana internasional khususnya yang berjangka waktu pendek. Dalam pasar ini, bank-bank komersial memakai perantara menerima deposito berjangka pendek dalam berbagai mata uang, kemudian memanfaatkan dana ini untuk disalurkan dalam kredit yang berjangka pendek juga. Biasanya transaksi dilakukan dalam kategori perdagangan besar dengan nilai transaksi yang besar juga tentunya. Nah, deposit dan peminjam utama dalam pasar ini adalah perusahaan besar dan lembaga pemerintah. Volume transaksi euro currency dalam suatu area tertentu biasanya tergantung pada besar kecilnya tingkat bisnis internasional dalam area tersebut. Nah, pasar euro currency secara luas termasuk bank-bank di Asia yang menerima deposito dan menyalurkan pinjaman dalam mata uang asing, terutama dolar. Selanjutnya, dalam tiap negara terdapat pasar keuangan yang berfungsi membantu efisiensi transfer dana dari unit-unit yang mengalami surplus dana ke unit-unit yang mengalami defisit. Pasar ini dikendalikan oleh berbagai regulasi yang berupaya mempertinggi efektivitas dan efisiensinya. Alasannya yaitu keberadaan institusi-institusi keuangan yang membentuk pasar keuangan ini adalah untuk menyediakan informasi dan keahliannya.
Unit-unit yang mengalami surplus dana biasanya tidak mengetahui tuh siapa yang membutuhkan dananya. Nah, di sini ada perkembangan pasar euro currency. Yang pertama, diawali perusahaan-perusahaan multinasional dapat memperoleh dana dari institusi keuangan luar negeri. Selanjutnya, peranan perantara keuangan internasional muncul pada tahun 1960-an dan 1970-an, seiring dengan gencarnya perusahaan multinasional melakukan ekspansi. Selanjutnya ada pasar euro dolar. Terciptanya karena korporasi Amerika Serikat mendepositokan dolar Amerika Serikat, meminjamkan dolar tersebut kepada korporasi-korporasi lain yang berbasis di Eropa. Karena dolar Amerika Serikat digunakan secara luas bahkan oleh negara-negara lain sebagai medium pertukaran, kebutuhan dolar di Eropa berlangsung terus-menerus. Deposito dolar Amerika Serikat yang ditempatkan pada bank-bank Eropa dan benua-benua lain kemudian dikenal dengan nama Eurodollars. Pertumbuhan pasar Eurodollars sebagian disebabkan oleh regulasi yang muncul di Amerika Serikat pada tahun 1968 yang membatasi bank-bank Amerika Serikat untuk memberikan pinjaman kepada pihak luar negeri. Subsidiari MNC Amerika Serikat yang berada di luar negeri terpaksa mencari dolar Amerika Serikat dari bank-bank Eropa. Nah, selanjutnya di sini ada komposisi pasar euro currency. Pasar euro currency terdiri dari beberapa bank besar disebut Eurobank yang menerima deposito dan menawarkan kredit dalam berbagai valuta. Negara-negara yang menjadi anggota Organization of Petroleum Exporting Countries atau juga disebut dengan OPEC juga menggunakan pasar euro currency untuk mendepositokan dolar Amerika Serikat. Pasar euro currency secara historis merupakan tempat perputaran pendapatan minyak dari negara-negara OPEC ke negara-negara lain. Transaksi-transaksi dalam pasar euro currency umumnya berbentuk kredit dan deposito yang bernilai besar, biasanya di atas 1 juta dolar. Transaksi-transaksi keuangan yang bernilai tinggi seperti ini bisa mengurangi beban operasional sebuah bank. Nah, yang terakhir ini suku bunga bagi tiap euro currency tidak berbeda jauh dengan suku bunga valuta tersebut di negara asalnya. Namun, besarnya suku bunga yang dikenakan atas kredit dalam valuta yang berlainan saling berbeda jauh karena dana yang didenominasi dalam masing-masing valuta memiliki tingkat permintaan dan penawaran mereka sendiri. Yang kedua, ada pasar euro kredit. Pasar euro kredit melayani unit ekonomi yang kekurangan dana, terutama dalam kredit jangka menengah. Syarat pinjaman jangka menengah biasanya lebih dari 1 tahun dan masa jatuh temponya itu umumnya 5 tahun. Nah, perbedaan utama antara kredit di pasar euro kredit dan euro currency yaitu adalah pada jangka waktu kreditnya. Bank-bank komersial yang berperan aktif dalam pasar euro currency sebagai lembaga perantara juga dapat bermain di pasar euro kredit. Perusahaan dan pemerintah pada umumnya meraup dana sebanyak-banyaknya di pasar ini. Selanjutnya yang ketiga ada pasar Eurobond. Pasar Eurobond memudahkan transfer dana jangka panjang dari pihak yang kelebihan dana kepada yang kekurangan dana. Dengan kata lain, pasar Eurobond mengisi kekosongan penyediaan dana jangka panjang yang tidak dapat diberikan oleh pasar euro currency dan euro kredit. Beberapa bank komersial berpartisipasi dalam pasar ini dengan membeli Eurobond atau obligasi sebagai investasi. Tugas utama bank ini adalah melayani perusahaan besar dan pemerintah dalam memasarkan obligasi. Biasanya, bank-bank ini menempatkan Eurobond bersama lembaga investor seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bond mutual funds. Nah, munculnya pasar Eurobond salah satu diakibatkan oleh pajak persamaan bunga atau interest equalizer tax.
yang ditetapkan oleh pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1963 untuk mencegah investor Amerika Serikat membeli surat berharga luar negeri. Akibatnya, peminjam-peminjam dari luar Amerika Serikat yang tadinya menjual surat berharga kepada investor Amerika Serikat mulai menoleh ke pasar selain Amerika Serikat. Inilah awal menjamurnya pasar Eurobond. Eurobond memiliki beberapa karakteristik yang unik. Yang pertama, Eurobond biasanya membayar kupon dan pembayaran kupon dilakukan secara tahunan. Yang kedua, kontrak perjanjian dari sejumlah Eurobond mengandung klausul konvertibilitas yang memungkinkan obligasi tersebut dikonversikan dengan saham biasa dalam jumlah tertentu. Yang ketiga, Eurobond umumnya memiliki sejumlah kecil, jika ada, provisi protektif yang memberi keuntungan kepada penerbitnya. Contohnya adalah call provision. Call provision bahkan terkandung dalam Eurobond berjangka waktu jatuh tempo pendek. Sejumlah Eurobond yang dinamakan floating rate notes memiliki provisi suku bunga variabel yang membuat suku bunga kupon berubah sepanjang waktu sesuai dengan pergerakan suku bunga pasar. Nah, berbagai valuta digunakan untuk mendenominasi Eurobond. Yang paling dominan adalah dolar Amerika Serikat yang mendenominasi 70 hingga 75% Eurobond. Bahkan di tahun-tahun sebelumnya, dolar Amerika Serikat lebih dominan lagi. Eurobond memiliki pasar sekunder. Market maker dari Eurobond dalam pasar sekunder umumnya adalah para underwriter yang menjual Eurobond dalam pasar primer. Selanjutnya ada dolar Asia. Sama seperti pasar Euro currency, pasar ASEAN dolar tumbuh untuk mengakomodasi kebutuhan dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan dolar Amerika Serikat dan sejumlah falas lain sebagai medium pertukaran bagi perdagangan internasional. Perusahaan-perusahaan ini tidak dapat mengandalkan bank-bank yang ada di Eropa karena jaraknya yang jauh dan zona waktu yang berbeda. Selain itu, pemerintah Singapura telah menghapus withholding tax sebesar 40% atas bunga yang dibayar kepada orang asing pada tahun 1998. Pada tahun 1973, Singapura juga mengurangi pajak atas laba bank yang diperoleh dari kredit-kredit ASEAN dolar yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan asing dari 40% menjadi 10%. Lalu, sumber utama deposito ASEAN dolar adalah perusahaan-perusahaan multinasional yang kelebihan kas dan badan-badan pemerintah. Sedangkan penerima kredit utamanya adalah perusahaan-perusahaan manufaktur. Lalu, fungsi utama dari bank-bank dalam pasar ASEAN dolar adalah mengalirkan dana dari para deposan kepada peminjam. Fungsi lainnya adalah pemberian pinjaman kepada bank-bank lain yang membutuhkan, yaitu pinjaman antar bank. Bank-bank yang memiliki pelamar-pelamar kredit yang berkualitas lebih dari jumlah yang dapat mereka penuhi sendiri, menggunakan pasar antar bank untuk mendapatkan dana tambahan. Bank-bank yang ada dalam pasar ASEAN dolar umumnya memberikan pinjaman atau mendapatkan pinjaman dari bank-bank yang ada dalam pasar Euro currency. Permintaan kredit dolar secara historis relatif lebih tinggi pada bank-bank Hong Kong, sebagian karena baiknya hubungan mereka dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Korea Selatan, Taiwan, dan Filipina. Bank-bank Hong Kong umumnya meminjam dari bank-bank Singapura melalui pasar antar bank.
Manfaat dan kerugian potensial bagi suatu negara yang membolehkan kehadiran pasar yurekoreksi diantaranya adalah meningkatnya pengangguran dan pendapatan pajak. Namun, bank-bank yang beroperasi dalam pasar ini cenderung menarik konsumen dari pasar perbankan lokal, sehingga merugikan bank-bank lokal. Selanjutnya, yang kelima ada pasar modal internasional. Pasar modal internasional melayani transfer dana jangka panjang dalam wujud investasi equity. Pertumbuhan yang mengesankan dalam transaksi saham internasional sebagian besar diakibatkan oleh adanya International Mutual Funds. Yang terakhir ini selain memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan-perusahaan asing, juga mempunyai akses yang lebih mudah ke pasar internasional dibandingkan investor individu. Dengan demikian, mereka dapat mengumpulkan dana dari investor individu untuk menciptakan suatu portofolio saham internasional. Lalu yang keenam, ada pasar currency swap, futures, options, dan forward. Transfer dana internasional dalam pasar keuangan internasional seringkali menempatkan para pelaku ekonomi dalam kondisi mudah menderita risiko falas ataupun risiko suku bunga. Risiko ini dalam praktik dapat diminimalisasi melalui pasar currency swap, futures, options, dan forward. Para pelaku ekonomi menggunakan pasar-pasar ini untuk melakukan spekulasi dan berjaga-jaga. Bank-bank komersial dan perusahaan sekuritas merupakan perantara utama dalam pasar swap. Perusahaan sekuritas menangani transaksi future dan option. Lalu di sini ada peranan pasar modal dalam bisnis internasional. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, ia memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Lalu, pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena menjalankan dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi yang pertama menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana. Yang kedua, memfasilitasi secara langsung bagi para pemilik modal guna berpartisipasi dalam meraih keuntungan berinvestasi. Selanjutnya, memfasilitasi para pengusaha atau perusahaan publik dalam mendapatkan tambahan modal untuk menstabilkan tingkat likuiditas perusahaannya melalui penjualan efek saham melalui prosedur IPO atau efek utang atau obligasi. Lalu selanjutnya, memfasilitasi upaya berbagai perusahaan guna kemampuan keuangan perusahaan dalam rangka ekspansi usaha. Fungsi yang kedua yaitu fungsi keuangan. Sarana bagi pemilik untuk memperoleh imbalan dengan cara berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dengan demikian, perusahaan atau masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen. Pasar modal mempunyai peran penting dalam kegiatan ekonomi secara makro. Pasar modal dapat berperan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi secara optimal. Perusahaan yang memerlukan dana memandang pasar modal sebagai suatu alat untuk memperoleh dana yang lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan modal yang diperoleh dari sektor perbankan. Modal yang diperoleh dari pasar modal, selain mudah cara memperolehnya, biaya untuk memperoleh tersebut juga relatif lebih murah. Selanjutnya, ini ada beberapa peranan pasar modal pada suatu negara.
Yang pertama, sebagai fasilitas dalam melakukan interaksi antara pembeli dan penjual untuk menentukan harga atau surat berharga yang diperjualbelikan. Yang kedua, yaitu ada pasar modal memberikan kesempatan kepada investor untuk memperoleh hasil atau return yang diharapkan. Yang ketiga, pasar modal memberi kesempatan kepada investor untuk menjual kembali saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya. Lalu yang keempat, pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian. Masyarakat umum mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan alternatif cara penggunaan uang mereka. Lalu yang kelima, pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga. Bagi para investor, keputusan investasi harus didasarkan pada tersedianya informasi yang akurat dan dapat dipercaya tentunya. Lalu di sini ada tujuan dibentuknya pasar modal nasional. Apa sih tujuannya? Pada tahun 1977, pemerintah mengaktifkan kembali beroperasinya pasar modal dengan tujuan lebih memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Pengaktifan kembali tersebut dilandaskan oleh adanya kebutuhan dana pembangunan yang semakin meningkat. Melalui pasar modal, dunia usaha akan dapat memperoleh sebagian atau seluruh pembiayaan jangka panjang yang diperlukan. Selain itu, pengaktifan ini juga dimaksudkan untuk meratakan hasil-hasil pembangunan melalui kepemilikan saham-saham perusahaan serta penyediaan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan usaha. Lalu di sini ada faktor pendorong perluasan pasar modal. Ada berbagai macam faktor yang secara signifikan dapat berpengaruh pada perkembangan pasar modal. Di antaranya yaitu yang pertama, kemampuan investor untuk berinvestasi terkait dengan ketersediaan dana dalam masyarakat. Lalu kemauan investor untuk berinvestasi berhubungan dengan keberanian mengambil risiko. Selanjutnya, prospek dalam dunia usaha yang mendorong berbagai perusahaan untuk go publik. Lalu, berbagai kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan. Dalam suatu transaksi pasti diperlukan beberapa komponen agar dapat terlaksananya suatu transaksi secara sah dan legal. Demikian pula yang terjadi pada pasar modal. Nah, selanjutnya, demikian untuk proses terjadinya suatu transaksi memerlukan beberapa komponen tersebut. Antara lain adalah yang pertama yaitu emiten. Emiten yaitu perusahaan yang menjual kepemilikannya atau saham kepada masyarakat atau go publik. Lalu yang kedua itu ada investor. Investor yaitu pemilik dana atau pemodal dapat berupa badan usaha atau perorangan yang membeli kepemilikan suatu perusahaan go publik. Lalu yang ketiga, lembaga penunjang. Nah, lembaga penunjang ini berfungsi sebagai penunjang atau pendukung bekerjanya pasar modal. Nah, berikut lembaga-lembaga penunjang, yaitu ada penjamin emisi, yang berfungsi sebagai penjamin dalam penjualan efek yang diterbitkan oleh perusahaan go publik. Terdapat 4 bentuk penjaminan, yaitu full from commitment, best effort commitment, standby commitment, dan all or non commitment. Yang kedua, ada penangguh. Penangguh ini berfungsi sebagai lembaga penengah antara emiten dan investor. Lalu yang terakhir ada wali amanat. Wali amanat berfungsi sebagai wali dari emiten yang menerbitkan efek dalam bentuk obligasi. Nah, wali amanat ini ada tugasnya. Tugasnya yaitu yang pertama, menilai kekayaan emiten yang akan dijadikan jaminan. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap kekayaan emiten. Yang ketiga,
mengikuti secara terus-menerus perkembangan perusahaan emiten dan jika diperlukan memberi nasihat kepada emiten. Dan yang keempat, melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pembayaran bunga dan pinjaman pokok obligasi sebagai agen utama pembayaran. Selanjutnya di sini ada komponen pasar modal internasional. Yang pertama, komponennya itu adalah pasar obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Di sini ada jenis-jenis obligasinya, yaitu yang pertama, obligasi dijamin dan obligasi tidak dijamin. Yang tergolong dijamin adalah obligasi hipotek, yaitu obligasi yang penerbitannya dijamin dengan suatu jaminan tertentu, misalnya real estate. Yang termasuk obligasi dijamin ini adalah obligasi trust, yang penerbitannya dijamin oleh saham atau obligasi perusahaan lain. Sedangkan obligasi tidak dijamin adalah obligasi yang penerbitannya tidak dijamin dengan suatu jaminan. Obligasi ini sangat beresiko, sehingga apabila perusahaan menerbitkan obligasi jenis ini akan memberikan tingkat hingga yang tinggi dalam rangka untuk menarik minat calon investor. Yang kedua, ada obligasi berjangka, obligasi serial, dan obligasi dapat ditebus. Obligasi berjangka adalah obligasi yang memiliki jatuh tempo dalam satu tanggal. Obligasi serial adalah obligasi yang memiliki jatuh tempo secara serial atau berangsur-angsur. Nah, obligasi dapat ditebus adalah obligasi yang memberikan hak kepada penerbitnya untuk menebus dan menarik obligasi tersebut sebelum jatuh temponya. Yang ketiga, obligasi convertible. Obligasi convertible ini adalah suatu obligasi yang dapat dikonversi dengan surat berharga lain pada suatu waktu setelah penerbitannya. Biasanya obligasi jenis ini akan bisa dikonversikan ke dalam bentuk saham. Yang keempat, ada obligasi terdaftar dan obligasi atas unjuk. Obligasi terdaftar adalah obligasi yang diterbitkan atas nama pemilik, sedangkan obligasi atas unjuk adalah obligasi yang tidak tercantum nama pemiliknya dan dapat ditransfer dari satu pemilik lain cukup melalui penyerahannya saja. Yang kelima, ada waran. Waran adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Yang terakhir, ada right issue. Right issue merupakan hak bagi pemodal membeli saham baru yang dikeluarkan emiten. Nah, di sini ada dua jenis pasar obligasi. Pasar obligasi itu jenisnya ada pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer merupakan tempat diperdagangkannya obligasi saat mulai diterbitkan. Nah, salah satu persyaratan ketentuan pasar modal, obligasi harus dicatatkan di bursa efek untuk dapat ditawarkan kepada masyarakat. Dalam hal ini, lazimnya adalah di Bursa Efek Surabaya atau BES, atau yang sekarang sudah menjadi Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, ada pasar sekunder. Pasar sekunder merupakan tempat diperdagangkannya obligasi setelah diterbitkan dan tercatat di Bursa Efek Surabaya. Perdagangan obligasi akan dilakukan di pasar sekunder. Pada saat ini, perdagangan akan dilakukan secara over the counter atau OTC. Artinya, tidak ada tempat perdagangan secara fisik. Pemegang obligasi serta pihak yang ingin membelinya akan berinteraksi dengan bantuan perangkat elektronik, yaitu seperti email, online trading, atau telepon. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada pasar saham. Secara sederhana, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan.
Saham preferen adalah gabungan antara obligasi dan saham biasa. Artinya, di samping memiliki karakteristik sebagai obligasi, juga memiliki karakteristik seperti saham biasa. Pasar saham adalah pasar untuk perdagangan saham perusahaan yang dipegang umum dan instrumen finansial yang berhubungan, termasuk opsi saham, perdagangan, dan perakiraan indeks saham. Nah, ada beberapa pasar saham di ekonomi maju, dengan pasar terbesar berada di Amerika Serikat, Cina, Jepang, dan Eropa. Pergerakan harga di pasar atau bagian dari pasar ditangkap dalam indeks harga yang disebut indeks pasar saham, yang diantaranya indeks standar and Poor's, indeks waktu finansial. Indeks seperti itu biasanya diukur dari kapitalisasi pasar. Selanjutnya, komponen selanjutnya yaitu yang ketiga ada valuta asing. Pasar valuta asing atau disingkat VALAS merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya, atau pasangan mata uang atau pair yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Nah, dalam pasar valuta asing itu terdapat dua nilai tukar. Di antaranya ada nilai tukar langsung dan nilai tukar tidak langsung. Nilai tukar langsung atau direct exchange rate yaitu harga mata uang asing dilihat dari mata uang negara tersebut. Yang kedua, nilai tukar tidak langsung atau indirect exchange rate yaitu harga mata uang negara tersebut dilihat dari mata uang asing. Sekian presentasi materi pertemuan 2 tentang pasar keuangan internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.